Tolong nyapu ah. Hari ini gak boleh nyapu. Kamu mau rezeki kamu kesapu terus kebuang. Kayaknya poni aku kepanjangan deh. Ih, gak boleh potong rambut. Nanti lagi kamu kepotong. Kamu jadi sial setahun penuh. Mata aku kecolok. Ayo pada ganti baju. Kita foto dulu. Mama isi angpau. Papa bagi angpau. Yonghi. Kongsi pacar, angpau nalai, tua kai. Anak-anak, nanti kalau kalian dikasih angpau, harus setor ke mama. Biar mama yang simpenin. Sayang kan kalau hilang? Aku akan menguasai semua angpau kalian. Boleh keliling cari angpau. Hujan ya? Bagus itu, artinya berkah melimpah. Apanya? Yang ada jalanan jadi makin macet tahu. Aduh. Asa, Yonghi, anak-anak, ayo panggil. Ii susu kiume aam ape aku ngapo yeye nanai cucu sume amai kuku ace. Ai susu ape akong sume cucu. Silakan ini rasanya enak loh. Nah ini juga buatan sendiri enak deh. Masa lapis Surabaya nggak disentuh padahal enak banget loh. Kok nggak dimakan sih? Gimana enak kan? Lembut kan? Wah, udah gede aja ya. Dulu pas masih kecil tuh saya gendong-gendong. Lupa ya? Siapa ya? Kapan bawa pacar? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan anak kedua? Kapan berisik? Nah, kok kosong sih? Tante Tifa, skripnya mana? Iya tante. Kok hari ini belum ada skrip buat kita? Kalau kamu nggak nulis skrip, kita nggak bisa mulai syuting video dong, Tifa. Lo kenapa galau? Sembelit ya? Enak aja, aku tuh lagi sedih tahu. Sedih kenapa, Tifa? Bilang sama aku, apa mana yang menyakitimu? Curhat dikit boleh gak sih? Nih, kalian lihat sendiri aja. Mana? Hah? Jadinya nonton kita sebanyak ini? Tapi kok mereka nggak subscribe sih? Subscribe channel, subscribe. Padahal tinggal pencet tombol subscribe aja, dan itu kan gratis. Wajar nggak sih? Aku merasa drop, lemes, capek banget aku tuh. Padahal aku udah nambahin konten. Dari 3 jadi 4 video tiap hari demi kalian. Tapi Persentasenya terlalu jauh guys. Kalian bisa lihat sendiri. Yang nge-subscribe tuh cuma 36,9%. Sedangkan yang belum subscribe tuh 63,1%. Jujur, kalau ngeliat data angka real gini, rasanya males. Kayak ditampar kenyataan. Waduh guys, please subscribe. Bisa gawat kalau autor kita nggak nulis skrip. Karena kita nggak akan bisa ngonten kalau autor kita mau bekerja guys. iya guys, ayo subscribe supaya autor kita semangat lagi. Ayo, klik tombol subscribe guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng buat notifikasi video terbaru juga. Jangan lupa. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang dibalik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benar-benar di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau suka terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Wah, makasih Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak,
takut Bobo sendirian. Temenin Juliet Bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh ya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau bapaklah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bapak. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut Papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawalan Bapak emang terasa banget. Terus Cello bilang, Papa denger gak? Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, Bapak ya pemilik baru rumah di ujung? Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Tifa, gue kangen deh sama lo. Apaan sih lo? Orang tiap hari juga ketemu di sekolah. Oh iya, besok lo mau sarapan apa? Dan gue yang bawain. Nasi padang aja. Lo lagi teleponan sama siapa itu? Mampus. Hah? Temen? Kok suaranya kayak cowok? Lo pacaran ya? Gue bakal laporin ke lo biar lo diomelin. Hah? Enggak ya, orang ini Juliet kok anak kelas sebelah. Nggak percaya gue, sini. Halo, jangan macam-macam kalau nggak mau gue hantam. Halo, ini siapa ya? Gue Snow, abang sepupunya Tifa. Oh, Tifanya kemana, Bang? Jangan lama-lama, cepet pamit terus tutup teleponnya. Iya. Halo, udah dulu ya Juliet. Awas lo sampai pacaran. Dasar gue kasong sokan. Nomor tadi kenal. Halo, Kecil, abangnya ngapa jadi nelpon gua dah? Halo, ini siapa ya? aku Snow yang tadi. Ngomong-ngomong, kamu anak kelas sebelah ya? Aku sering lihat kamu lewat sih, tapi kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Ternyata suaramu merdu banget ya. Merdu, pandah, perasaan suara gue kayak trompet macet. Halo, kok kamu diam aja sih? Gak usah malu-malu sama aku. Oh iya, Bang. Teh. Jangan panggil abang dong, manggil Snow aja, kita kan seumuran. Maaf ya, tadi aku kasar marah-marah sama kamu. Juliet, sebenarnya aku udah lama banget suka sama kamu. Gimana kalau kita? Mateng, oh, Julia kemana kita pernah sama siapa itu? Jangan, Bang. Au, tolong. Halo, siapa nih? Halo, aku Sansan. Ini siapa ya? Aku abangnya Juliet. Snow, kalau aku mati, nanti aku bakal masuk surga atau neraka ya? Kamu ngomong apa sih Juliet? Ini, Kata dokter aku mengidap kanker otak. Dan aku bisa hidup paling lama 3 bulan lagi. apa? Jangan nangis, Snow. Nanti gantengnya luntur loh. Wah, cantik banget. Aku dapat tiket film kesukaan kamu, kita nonton yuk. Ayo. Juliet, dokter, apa nggak ada cara buat menyembuhkan Juliet? Semua pengobatan yang kita lakukan sekarang hanya untuk memperlambat saja, Snow. Saya mohon dok, saya akan bayar berapapun. Snow, kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan. Aku harus gimana? Kamu habis dari mana? Ih, lucu banget. Snow, kita jalan-jalan yuk. Aku bosan di rumah sakit terus. Yuk, jajan si mall depan sekolah. Gas! Sejak saat itu Snow menghilang tanpa kabar, meninggalkanku sendirian di hari-hari terakhirku. Juliet, kok obat kamu nggak diminum? Buat apa dok? Cepat atau lambat, saya juga bakal mati. Ikut saya.
Snow, kamu kenapa? Dia terkena serangan jantung saat terakhir kali pergi denganmu. Apa? Ah, aku di mana? Juliet, berapa lama saya tertidur? Saya harus bertemu Juliet. Snow, terima kasih. Aku berharap dengan jantungku yang berdetak di tubuhmu, kita selalu bisa bersama selamanya. Juliet. Om penculik ya? Baca. Halo, nama aku Celo. Dan sekarang aku sedang diculik. Ica nggak kayak gitu. Celo jadi grogi tahu. Celo ulang ya Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 juta rupiah. Celo harganya 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah. Itu bukannya segitu udah banyak ya? Om nggak tahu siapa Papa Celo. Papa Celo kaya tahu. Kalau minta segini mah Om rugi. Om punya pensil nggak? Boleh Celo pinjam, biar Celo ganti sini. Nah, ini baru benar Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar rupiah. Makasih ya. Tapi Om, kenapa Om nyulik Celo? Karena kamu. Pasti karena kelihatan kayak anak kecil. Bentar. Maksudnya kelihatan kayak anak kecil? Emangnya kamu umur berapa? 33. Hah? 33? Gua pikir lo umur 5 tahun. Anjir, tuan dia dari gua. Sepuh, ampun. Guys, kalian percaya nggak? Masa katanya permen ini bisa nyanyi? Apa iya? Penasaran Cia tuh? Tapi, kira-kira dia nyetrum nggak ya? Takut jadinya. Kamu tenang aja Cia, aman kok sama kamu nggak ada dan ikutin petunjuknya. Ya udah, langsung aja kita coba buat buktiin. Oke, siapa takut? Tim cewek. Hai. Yang warna favoritnya ungu, follow. Cia dapat giliran pertama nih guys. Cia bakal buka yang warna merah. Isi di dalamnya kayak gini guys. Masih ada plastik foil pembungkusnya lagi. Kita dapat earplug nih buat tutup kuping. Yang pink ini musiknya ada 2. Yang pertama I don't know why, yang kedua statue. Langsung aja kita buka plastiknya guys buat ambil permennya. Wah, warna pink dong. Cabut dulu. Habis itu tekan tombolnya. Kedengeran nggak? Ada musiknya guys. Oke deh, sekarang aku mau pasang earplug dulu. Kalau udah tinggal makan permennya. Rasa strawberry guys, enak. Mana lagunya asik lagi sambil makan sambil joget. Sekarang giliran aku nih. Pertama kita dapat earplug, terus permen yang warnanya ungu guys. Yang warna ungu ini lagunya juga ada 2 guys. Aku udah lupa sama I don't know why. Langsung aja kita buka, permennya kayak gini. Mostrik, aku udah lupa, balik lagi. Pasang earplug, auto joget, permennya rasa anggur, enak banget woi. Terakhir Celo mau buka yang warna hijau nih guys. Cepot. Dan ini dia isi di dalamnya. Robek dulu plastik kemasannya, habis itu tinggal ambil permennya deh. Ada statue sama aku udah lupa. Wah, nyetel guys. Kalau udah selesai pasang earplug, langsung aja makan permennya. Rasa apel, velocity dulu, seru banget guys. Kalian pilih Yang mana? komen. Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokeh. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Ariyah. Ia merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir. Tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau. Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe tambah Sia, lelaki hidung belang yang suka mengkoleksi perempuan muda cantik. Terus? Oe memerintahkan 2 anak buahnya, yakni Piun dan Surya, untuk memburu Ariyah. Matong. Tapi walau bagaimanapun Ariyah menolak dan memberontak, ia tidak dapat melawan mereka. Akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Ariyah pun kemudian lalu dibuang begitu saja, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Astaga. Semenjak itulah teror si manis dimulai. Konon katanya sosok gadis cantik akan muncul secara tiba-tiba sampai mengakibatkan kecelakaan yang menelan banyak korban. Puncaknya pada tahun 1980-an. Hampir tidak ada supir yang berani melewati wilayah itu. Kok serem sih? Mitosnya, pengemudi harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali kalau ingin selamat melewati jembatan Ancol saat berkendara di malam hari. Jadi gimana? Masih mau ke sana?